Baru dari tahun 94. Atau 2000? Sebelumnya sempat 3 bulan dulu di bengkel luar. Oke. Di kertas yang saya dapetin itu ada STM Atom. Manajemen itu kita mengurangi yang sifatnya itu kenyamanan karena beberapa kejadian faktor tertinggi itu dari pengemudi. Tetap aman ya? Tetap aman. Tanpa kita cek fisik radiator atau sistem pendingin yang lain ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam Bincang Santai. Dan kali ini kita akan bincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita, yang dekat dengan lingkungan kita. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Bang Andi Adnan. Siap. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Andi Adnan ini orang Bekasi, ya, tinggal di Jatisari, sekarang sebagai technical leader ya. Technical leader. Technical leader itu ngapain sih? Technical leader itu ya leadernya orang-orang teknik gitu ya. Ya, dia apa semacam quality control di Auto 2000. Di Auto 2000 ya. Auto 2000. Jadi Auto 2000 itu bengkel mobil ya? Bengkel mobil tapi khusus Toyota. Khusus Toyota ya? Khusus Toyota. Kenapa dia nggak pakai nama bengkel Toyota ya? Dibandingkan dengan merek lain kan ada bengkel Mitsubishi, bengkel Suzuki. Ya, karena di Toyota sendiri ada beberapa dealer. Kan seperti misalkan ada Auto 2000, ada Nasmoko di Jawa Tengah, gitu kan. Terus ada Haji Kala di mana? Di Sulawesi. Nah, itu memang apa namanya? Masing-masing dealer ada bengkelnya sendiri. Makanya kita pakai nama Auto 2000. Oh, jadi kalau bengkel Toyota di Sulawesi itu Haji Kala? Haji Kala. Nama bengkelnya? Nama bengkelnya. Oh. Nama dealernya ya. Nama dealer, tapi nama dealer. bengkelnya gabung semua? Sama. Nama bengkelnya Auto 2000? Enggak, nama bengkelnya Haji Kala. Jadi nama dealernya Haji Kala, dia membawahi tiga segmen, yaitu penjualan sama di Haji Kala juga, PT Haji Kala, ada bengkelnya juga, ada spare partnya juga. Nasmoko juga demikian, Auto 2000 juga demikian. Nasmoko menarik juga ya, bukan seperti nama perusahaan otomotif ya? Nah, yang personal itu berarti ya Nasmoko ya? Iya, general personal. Nah, sejak kapan di Auto 2000, Pak? Baru dari tahun 94. 94 itu berarti langsung di Bekasi. Jadi Auto 2000 ini berarti Bantar Gebang ya? Bekasi ya? Saya itu pertama kali di Auto 2000 Pramuka. Pramuka itu berarti di Rawamangun. Dekat Rawamangun ya, Jalan Pramuka. Setelah itu biasa di Auto 2000 itu ada rotasi gitu ya. Nah, saya sempat ke Wetasim juga sebagai teknisi PDS. Lalu pernah juga di Auto 2000 Salemba. Lalu kembali lagi ke Auto 2000 Pramuka. Dan semenjak di tahun 2008 saya baru menepati tugas di Auto 2000 Bekasi Barat sih sebenarnya, namanya Auto 2000 Bekasi Barat, tetapi lokasinya itu ada di Rawalumbu. Rawalumbu, Bantar Gebang itu ya? Iya. Narogong ya. Narogong, iya Narogong. 98 ya? 98. Oke. Langsung technical leader? Belum, kita teknisi dulu. Oh, teknisi. 94 dong, 94. 94 di Pramuka? 94 Pramuka, 2008. Oh, 2008. Iya. 2008. Oke. Jadi 94 teknisi. Itu berarti 94 lulus STM? STM. Langsung kerja di Auto 2000? Sebelumnya sempat 3 bulan dulu di bengkel luar. Oke, bengkel luar tuh bengkel apa? Bengkel apa namanya ya? Non-resmi? Non-resmi, ya betul. 3 bulan? 3 bulan, setelah itu dapat panggilan di Astra, ya kita coba. Yang rezekinya di Auto 2000. Itu menjadi technical leader itu apa? Pengalaman atau berdasarkan masa kerja atau? Biasanya ada spesifikasi khusus ya, klasifikasi khusus. Memang yang minimal dia sudah diagnosis ya, technician diagnosis. Kemampuan diagnosis. Iya, betul. Baru setelah itu dipilih juga oleh manajemen itu yang memiliki skill komunikasi untuk penjelasan ke pelanggan ketika ada problem teknik, dan juga memiliki kemampuan untuk
apa namanya, mendeliver knowledge baru ya, ke training gitu ya. Kita harus bisa mampu mengajarkan juga. 94 berarti 27 tahun ya? 27 ya, 27 tahun. Nah, itu ini ya, posisi tertinggi di bengkel itu? Enggak. Oh enggak? Bukan. Oh enggak. Masih belum teman-teman. Belum. Ya. Makanya masih ada motivasi kerja. Kalau udah tertinggi. Di atasnya apa seharusnya? Di atasnya masih ada service manager. Service manager lalu? Setelah service manager kita ada lagi kepala cabang ya. Oh, kepala cabang. Kepala cabang itu semacam kepala bengkel ya? Beda lagi. Di atasnya. Jadi kepala cabang membawahi 2 departemen. Yang satu departemen membawahi kepala cabang membawahi 3 departemen. 1 penjualan, 2 administrasi, 3 after sales bengkel itu. Oh, jadi nggak cuma bengkel aja ya? Tidak. Tapi di bengkel itu ada kepala bengkel? Ada kepala bengkel. Gitu. Jadi ada service manager, ada kepala bengkel, ada technical leader. Kalau di after sales ya, jadi kita kepala cabang, kesininya ada sales, bagian penjualan, ke tengahnya ada administrasi, ke kanannya ada kepala bengkel. Oke. Nah, di bawah kepala bengkel itu ada foreman, ada technical leader, ada service advisor yang terima pelanggan itu duduk di depan. Terus baru ke bawahnya itu ada teknisi. Jadi technical leader itu langsung membawahi seluruh teknisi yang ada di situ ya? Iya. Rata-rata berapa teknisi di satu bengkel? Satu bengkel itu tergantung unit entry yang ada di cabang ya. Tapi rata-rata untuk di Auto 2000 Bekasi Barat itu kurang lebih ada sekitar 21-an teknisi. Wow. Itu rata-rata berapa mobil sehari? Sehari kita bisa mengerjakan kurang lebih sekitar 90 unit. Sehari? Sehari. Mantap. Mobil itu ya, bukan motor. Itu dengan alat yang sudah computerized ya? Alat sudah computerized. Ditunjang memang alat-alat di kita cukup sudah standarisasi dari Toyota TMC ya. Oke, 27 tahun, technical leader, bisa naik ke atas atau udah terhambat lagi? Bisa. Kira-kira apa yang menjadi motivasi untuk bisa ke atas? Rezeki ya? Bukan karena ada sesuatu halangan? Enggak, kesempatan terbuka luas. Jadi memang itu pilihan ya. Kadang-kadang saya termasuk orang yang nggak mau dimutasi, nggak mau dirotasi jauh-jauh dari rumah gitu aja. Kalau dari kepala bengkel udah bisa ke luar daerah kan gitu. Berarti udah nyaman di technical leader ya? Technical leader aja. Gitu. Jadi kalau mau naik ke kepala bengkel atau kepala cabang itu harus siap dipindah kemana-mana. Karena emang se-Indonesia cabangnya. Se-Indonesia. Tadi kecuali itu aja ya. Kecuali Jawa Tengah dan Sulawesi. Tapi selebihnya Auto 2000. Auto 2000. Iya. Jadi kalau mau karir cepat emang harus berkorban pindah kemana-mana sih. Dan Mbak Andi ini termasuk yang udahlah cukup ya dengan posisi yang ada. Tapi dulu sebagai teknikal ya, mekanik, memilih di STM berarti ya? Iya, betul. STM mesin. Ya, memang dari kecil minat untuk di STM? Iya, jadinya begini ya, Pak Arsad. Lucu juga saya dulu waktu SMP itu kan, biasa kalau kita kan ada pilihan-pilihan rayon ya, gitu ya. Kita ngurek-ngurek begitu ya. Nah, di kertas yang saya dapetin, itu ada STM Atom. Atom tuh? Itu nama sekolah? Nama jurusan yang ada di STM 12 di Pluit. Oke, Pluit. Pluit itu Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Oke. Nah, saya pilih Atom karena saya memang seneng tuh nuklir begitu tuh saya seneng. Dia zaman dulu tuh futuristik tuh. Futuristik betul. Saya pilih udah STM Atom STM 12 gitu kan. Suatu ketika malamnya kita diskusi lah sama namanya anak-anak gitu ya. Diskusi dengan teman-teman segala macam. Nah, teman-teman bilang ke saya, itu bukannya Atom tapi Otom. Otom itu otomotif. Astagfirullahaladzim. Apa ini bidang kerjanya nanti kalau udah lulus kan gitu ya. Udah, saya bilang,
udah tuh di situ saya merasa nggak cocok, nggak sesuai nih gitu kan, udah kesel lah segala macam. Nah tapi ada yang menyemangati itu teman di mana ada teman yang kakak kelas itu menyemangati bahwa kalau otomotif itu ibaratnya kalau di SMA IPA-nya lah begitu. Ya udahlah jalanin aja gitu ya. Nah, ternyata ketika masuk di STM ya alhamdulillah lama-lama menikmati. Bukan terpaksa. Enggak, akhirnya menikmati. Ya. Karena memang perubahan teknologinya semakin terus berjalan, tidak stagnan. Nah, itu yang membuat saya suka. Dan lulus langsung kerja. Jadi tidak sempat menikmati nganggur ya. Tidak, karena memang sebelum lulus sebenarnya saya juga udah ada tawaran kerja kan dari guru di sana. Siapa yang mau kerja gitu kan? Ya saya yang nunjuk jari utama gitu kan, yang pertama-tama gitu kan. Yaudah saya dulu deh gitu. Sampai sekarang di Auto 2000. Di bengkel yang termasuknya Bonafit lah ya. Iya. Dan mahal ya. relatif. Kalau untuk mahal relatif. Karena kita bicara garansi ya kan, bicara standarisasi alat, standarisasi manpower, saya rasa relatif. Itu kalau ke bengkel kan suka ada advice ya, ganti ini ganti itu beneran advice atau marketing sih? Enggak, advice lah. Advice bukan marketing ya? Advice. Kalau marketing nomor 2. Oke, nah otomotif, bengkel, bagaimana dampaknya di pandemi ini? Di pandemi sangat cukup terasa ya, ngedrop. Oke. Kenapa ngedrop? Karena kan di masa pandemi ini orang ada yang WFH, ada yang WFO kan gitu ya. Di rumah. Maka secara otomatis kan jarak tempuh kendaraannya berkurang. Sehingga waktu servisnya mereka jadi yang tadi juga jarang kepake. Yang tadinya 3 bulan udah nempuh 10.000 gitu kan, sekarang 6 bulan baru 10.000, kadang-kadang 1 tahun baru 10.000 kilometer gitu. Berpengaruh. Nah itu sampai ke mana, sejauh apa pengaruhnya? Ada pengurangan ini nggak mekanik? Kalau kita, atau strategi di awal-awal gimana sih bengkel untuk bisa bertahan di pandemi ini? Kalau kita langkah-langkah pertama sih kita terus terang saja dari manajemen itu kita mengurangi yang sifatnya itu kenyamanan. Ya, misalkan Apa tuh misalkan kita yang biasanya dulu sebelum pandemi itu entertain pelanggan gitu ya, entah makan di mana gitu yang biaya promosi yang cukup besar. Sekarang dengan masa pandemi ini kan interaksi dengan orang jadi berkurang. Nah, itu kan otomatis bisa kos-kos yang bisa kita kurangi. Nah, tetapi untuk pengurangan karyawan kita nggak sampai ya? Tidak sampai. Walaupun di awal-awal tuh kan emang udah sepi banget ya, nggak sampai ke situ ya. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Oke, secara pendapatan juga pasti ngedrop. Pasti ngedrop. Makanya berpengaruh terhadap bonus akhir tahun. Ngedrop juga ya. Ngedrop, berpengaruh. Nah, sekarang THR untuk Lebaran ini? Alhamdulillah. Kalau untuk di Auto 2000 masih sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini kan mau Lebaran nih, mudik nih. Walaupun mungkin mudik dilarang ya. Iya. Mudik dilarang, tapi kan kita bisa lah minta advice-nya, persiapan kendaraan untuk misalnya kendaraan di bawah jarak jauh tuh. Apa kira-kira mesti disiapkan teman-teman? Iya. Yang pertama, jadi kita nggak pakai bahasa mudik ya, kita pakai bahasa perjalanan jauh. Perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh yang pertama ada 2. Yang satu kendaraannya, yang kedua adalah personilnya nih. Oke. Nah, karena beberapa kejadian faktor tertinggi itu dari pengemudinya gitu ya. Bukan dari faktor kendaraannya. Nah, untuk kendaraannya sendiri yang perlu kita persiapkan, kendaraan itu harus speed ya, Pak Asad. Harus speed. Pertama dari safety-nya, keamanannya. Lalu juga dari kenyamanannya. Nah, itu kan untuk sebagai penunjang. Yang pertama dari mesin. Mesin itu seringkali yang saya temui gitu ya, orang-orang itu pertama tidak kuat nanjak, terus kopling slip. Nah, itu yang sering. Kopling slip itu ini halus ya berarti ya? Koplingnya aus, betul. Nah, kenapa kopling aus itu? Tadi mungkin dia tidak
tidak ngecek karena ketidaktahuannya gitu ya. Tapi dia main paksa dia main jalan aja gitu tanpa memeriksa kendaraannya. Kedua, dari pola pengendaraan si drivernya gitu. Mungkin dia main kopling setengah ketika jalanan macet, sering main setengah. Diinjak koplingnya segala macam. Nah, itu yang menyebabkan kopling slip. Terus yang kedua, overheat. Overheat itu panas berlebihan. Dan kalau di kendaraan kan di indikatornya ada ada indikator air tuh hot atau cool kan gitu ya. Nah, itu juga sering terjadi tuh untuk kendaraan lama gitu. Jadi sudah miring ke kanan tetap dipaksakan gitu ya. Tetap dipaksakan sampai dia panas. Nah, itu efeknya justru kalau dipaksakan lebih berbahaya buat kantong kita juga gitu. Itu kalau ganti silinder head lumayan itu puluhan juta. Oh iya. Iya. Makanya harus, saran saya sih servis rutin. Rutin ya. Tuh kan marketing lagi deh. Servis rutin. Standarnya berapa jam ya mobil itu non-stop untuk dibawa supaya tidak overheat? Atau tergantung jenis mobilnya? Selama kendaraan itu dioperasikan dengan baik benar, 24 jamnya masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Nah, lalu tadi yang overheat tadi itu apa penyebabnya? Karena ada kerusakan di dalam sistem pendinginannya. Oh, memang rusak ya? Iya. Okay. Ada beberapa kejadian yang saya tangani itu. Pertama adalah ketidaktahuan pemilik kendaraan tentang pengecekan air radiator. Oke. Nah, kan biasanya mereka air radiator itu semacam pendingin juga ya? Sistem pendingin mesin. Kan mereka kan pengen ngeliat nih, oh air radiator ada atau enggak gitu ya. Oke. Lalu dibukalah tutup radiatornya gitu kan. Nah, ketika dia memasangnya lagi itu nggak kenceng, nggak kalau bahasa kita nggak ngeklik. Nah, dia baru setengah gitu kan, udah tutup. Padahal itu kan karena kerja mesin sehingga menghasilkan tekanan kan itu kan ya. Sama seperti itulah air yang kita masak, kalau kita didihkan gitu kan panas berapa derajat, ada tekanan uap gitu. Nah, itu bisa menyebabkan tutup radiator itu terlepas, bisa karena goncangan jalan, kondisi jalan, bisa juga karena tekanan dari air yang panas itu. Nah, sehingga lepas, ya udah air kemana-mana berkurang. Nah, itu menyebabkan overheat. Itu beberapa kejadian. Tapi sepanjang tutup radiator itu sepanjang tutup radiator jumlah air cukup, tidak ada kebocoran, ya, terus fungsi water pump berjalan dengan baik, Tapi kalau kita nggak pernah ngecek sama sekali misalnya air radiator misalnya, kita ngandelin bengkel dengan servis rutin misalnya, lalu kelewat servis rutinnya, kan tetap ada indikator di dashboard kan? Betul. Dengan dari situ pun tetap aman ya? Tetap aman. Tanpa kita cek fisik radiator atau sistem pendingin yang lain ya? Oh, kalau gini, kalau pengecekan ada beberapa item yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Tidak mengandalkan dari pihak bengkel. Contohnya apa? Oli, lalu baterai, sistem pendingin. Nah, itu sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Tetap rutin ya? Tetap rutin. Itu. Jadi kalau nggak bisa ke bengkel berarti mau nggak mau ya? Iya, makanya saya sarankan servis rutin. Ini saya ngasih triknya ya. Cara pengecekan kopling itu aus atau enggak. Kita parkir di tempat yang cukup aman, lebih cepat itu kepada teknologi keamanannya. Contoh misalkan kendaraan itu sudah bisa autopilot. Ini itu ya. Perlu kerjasama yang menyeluruh ya antara dunia industri dengan dunia pendidikan dan hadirnya pemerintah. Masih menginginkan penolakan Omnibus Law. Oh, masih ditolak ya? Masih ada beberapa. Kita punya komitmen volume servisnya yang harus kita tingkatin kan gitu, supaya kita menyelamatkan ini kan jumlah manpowernya gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.